Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah presentasi yang berjudul Revolusi Digital Menghadirkan Masa Depan Teknologi Informasi. Baik, sebelum kita menuju ke materi pertama, saya akan sedikit memberikan sebuah informasi yang dimana pada saat ini dunia sedang berada di tengah-tengah revolusi digital yang sangat luar biasa, yang dimana teknologi informasi ini mengubah cara kita bekerja, berkomunikasi, dan menghadapi kehidupan sehari-hari. Jadi mulai dari kecerdasan buatan dan hingga sampai ke komputasi awal. Ya, yang dimana inovasi teknologi informasi ini membuka peluang yang tidak terbatas dan memberikan dampak yang sangat signifikan di berbagai sektor. Nah, maka dari itu, pada kesempatan kali ini, saya Andi Fauzan akan mengajak Anda untuk mengeksplorasi revolusi digital ini dan melihat bagaimana teknologi informasi ini membentuk masa depan kita. Maka dari itu, saya ucapkan selamat datang di era baru, revolusi digital. Tidak perlu berlama-lama lagi, kita akan langsung ke pembahasan yang pertama, di mana pada pembahasan pertama kali ini adalah yang pertama adalah pengantar revolusi digital. Ya, apa sih definisi revolusi digital itu? Jadi revolusi digital ini adalah transformasi besar ya yang terjadi dalam masyarakat dan ekonomi sebagai hasil dari penerapan teknologi digital. Jadi revolusi ini melibatkan peralihan dari teknologi mekanis dan analog ke teknologi digital serta penggunaan komputer, internet, dan teknologi informasi lainnya. Kemudian dari revolusi digital ini ditandai dengan peningkatan pesat dalam kecepatan, efisiensi, dan kemampuan komputasi yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan seperti yang pertama, komunikasi. Ya, munculnya email, media sosial, dan aplikasi pesan ini mengubah cara orang berinteraksi. Kemudian yang kedua, bisnis, yaitu otomatisasi proses bisnis, e-commerce, dan analisis data besar atau big data. Ya, ini meningkatkan produktivitas dan menciptakan model bisnis baru. Kemudian yang ketiga, pendidikan. Jadi pembelajaran daring dan sumber daya digital memperluas akses ke pendidikan dan informasi. Kemudian yang keempat, ini hiburan. Ya, digitalisasi musik, film, dan buku ini mengubah cara konsumsi media. Selanjutnya, teknologi kunci dalam revolusi digital. Jadi teknologi kunci dalam revolusi digital ini memiliki beberapa aspek ya Bapak Ibu. Yang pertama adalah kecerdasan buatan atau yang biasa disebut artificial intelligence atau yang biasa teman-teman dengar adalah AI. Ya, ya ini adalah cabang dari ilmu komputer yang berfokus pada pengembangan sistem atau mesin yang dapat melakukan tugas-tugas yang biasanya memerlukan kecerdasan manusia. Ya, jika Bapak Ibu pernah menggunakan ChatGPT, nah itu salah satu AI yang saat ini ada. Ya, di mana di ChatGPT ini kita bisa menanyakan tentang pendapat, menanyakan tentang analisis data dan sebagainya. Dan ini mempermudah pekerjaan sehari-hari. Kemudian selanjutnya ada Internet of Things, ya, atau yang biasa disebut IoT. Jadi IoT ini adalah konsep di mana berbagai perangkat fisik yang terhubung ke internet ini dapat saling berkomunikasi dan berbagi data. Ya, kalau untuk terkait contoh IoT ini teman-teman mungkin tahu terkait eh, rumah eh, rumah digital atau dibilang rumah pintar ya, yang dimana di dalam rumah itu memiliki lampu, termostat, vacuum cleaner, kemudian ada door lock, yang dimana keempat contoh ini bisa dimonitor melalui aplikasi. Jadi ketika ingin menyalakan lampu bisa menyalakannya melalui aplikasi lagi, tidak perlu melalui seklar. Kemudian ingin memanasi air, tidak perlu harus ke termos langsung, bisa diatur melalui aplikasi dan sebagainya. Jadi ini Internet of Things ini membantu dalam kehidupan sehari-hari kita juga ya. Selanjutnya ada komputasi awan atau cloud computing ya teman-teman. Atau yang biasa teman-teman dengar itu istilahnya cloud doang ya. Jadi cloud ini adalah
Teknologi memungkinkan penyimpanan, pengelolaan, pemrosesan data melalui internet, menggantikan kebutuhan untuk memiliki dan mengelola server fisik atau perangkat keras secara langsung. Jadi untuk adanya cloud ini bisa meminimalkan kita untuk anggaran untuk membeli server fisik atau memelihara server fisik dan mengurangi space ruangan untuk penempatan server. Yang dimana dengan adanya cloud ini data bisa diakses melalui smartphone, tablet, dan lain-lain alat digital lainnya. Dan ini bisa diakses di mana saja Bapak Ibu, selama Bapak Ibu memiliki akses internet yang baik. Jadi tidak perlu lagi mengakses data dari perangkat fisik atau server. Selanjutnya ada teknologi blockchain nih. Yang terakhir adalah teknologi blockchain. Ya, teknologi blockchain ini adalah teknologi yang memungkinkan penyimpanan data secara terdesentralisasi dalam bentuk rantai blok, ya, atau istilahnya blockchain. Jadi jika Bapak Ibu tahu, teknologi blockchain ini memiliki keamanan yang cukup besar ya Bapak Ibu. Kenapa bisa dibilang begitu? Karena setiap blok-blok yang ada ini saling berhubungan. Yang dimana ketika ada satu blok saja yang mengubah data, maka blok ini harus memiliki persetujuan dari blok-blok yang ada. Ya, contoh dari eh, hal yang menggunakan teknologi blockchain ini, jika Bapak Ibu tahu cryptocurrency, yang dimana cryptocurrency ini yang mata uang digital yang paling besarnya adalah Bitcoin. Nah, Bitcoin ini menggunakan teknologi yang berbasis blockchain, sehingga keamanan dari Bitcoin ini dari para trader yang saya pernah dengar mengatakan bahwa Bitcoin ini adalah salah satu mata uang yang sulit dimanipulasi atau bisa dibilang mustahil dimanipulasi karena ya itu tadi ketika hendak dimanipulasi Bitcoin ini menggunakan sistem teknologi yang berbasis blockchain yang di mana data ini terdesentralisasi tersebar di berbagai jutaan blok yang ada. Sehingga ketika ingin melakukan manipulasi data yang menggunakan teknologi blockchain ini, mereka harus memiliki persetujuan dari blok-blok yang lain sehingga akan mustahil jika tidak ketahuan. Selanjutnya, yang ketiga, manfaat dari teknologi informasi. Jadi, manfaat dari teknologi informasi ini ada dua untuk pemaparan pada hari ini. Yang pertama adalah peningkatan efisiensi dan produktivitas. Nah, ini memiliki beberapa aspek. Yang pertama adalah otomatisasi proses, yang dimana teknologi informasi ini memungkinkan otomatisasi tugas rutin dan berulang, ya, mengurangi waktu dan usaha yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan. Misalnya, perangkat lunak otomatisasi dapat menangani pengelolaan data, pengelolaan inventaris, dan layanan pelanggan. Selanjutnya ada eh, komunikasi yang cepat dan efektif. Jadi, alat komunikasi seperti email, pesan instan, dan video konferensi ini memungkinkan karyawan berkomunikasi secara real-time tanpa hambatan geografis. Ini mempercepat pengambilan keputusan dan koordinasi tim. Baik, selanjutnya ada akses mudah ke informasi. Jadi, sistem manajemen data dan penyimpanan cloud ini memungkinkan akses cepat dan mudah ke informasi penting, mendukung pengambilan keputusan yang cepat dan berbasis data. Kemudian selanjutnya pengurangan kesalahan. Nah, dengan otomatisasi dan digitalisasi, kesalahan manusia dalam proses manual dapat diminimalkan, meningkatkan akurasi dan kualitas output. Kemudian manfaat dari teknologi informasi selanjutnya adalah fleksibilitas informasi dan layanan yang lebih baik. Nah, di mana ini juga memiliki beberapa aspek. Yang pertama adalah jadi akses informasi kapan saja dan di mana saja. Dengan adanya internet dan penyimpanan cloud ini, informasi dapat diakses kapan saja dan dari mana saja, menggunakan berbagai perangkat seperti komputer, tablet, dan smartphone. Yang dimana ini sudah saya singgung sebelumnya di pembahasan terkait cloud ya teman-teman. Yang kedua ada penyebaran informasi yang cepat. Jadi informasi ini dapat disebarkan dengan cepat dan efisien melalui email, media sosial, dan situs web. Ini memungkinkan komunikasi yang lebih efektif dan penyampaian informasi yang lebih cepat kepada audiens yang lebih luas. Selanjutnya layanan online.
Nah, banyaknya layanan kini tersedia secara online seperti perbankan, belanja, pendidikan, dan kesehatan. Jadi memberikan kenyamanan dan fleksibilitas kepada pengguna, yang memungkinkan mereka mengakses layanan penting tanpa harus mengunjungi lokasi fisik. Yang dimana contohnya pada saat zaman dulu ketika kita hendak ingin membeli uang, kita harus ke banknya langsung, ke tellernya langsung, atau mesin ATM-nya langsung untuk mengirim uang. Nah, sekarang dengan adanya layanan online ini, hadirnya teknologi informasi, ini memberikan kemudahan di mana kita bisa mentransfer uang melalui aplikasi, ya, seperti itu. Selanjutnya, eh, sistem informasi terintegrasi, ya. Dengan integrasi sistem informasi, data dari berbagai sumber dapat diakses dalam satu platform, ya, memudahkan pengguna dalam mencari informasi yang diperlukan tanpa harus membuka banyak aplikasi atau sistem. Jadi pada kesimpulannya dari manfaat teknologi informasi ini meningkatkan aksesibilitas informasi dan layanan, yang dimana membuatnya lebih mudah, cepat, dan efisien bagi semua orang untuk mendapatkan informasi dan menggunakan layanan yang mereka butuhkan. Nah, selanjutnya dalam era digitalisasi ini juga memiliki tantangan dan risiko, ya. Di mana tantangan dan risikonya yang pertama adalah keamanan cyber dan privasi data. Jadi kita akan bahas yang pertama tentang keamanan cyber atau bisa dibilang cyber security. Jadi keamanan cyber ini adalah praktik melindungi sistem jaringan dan program dari serangan digital, yang dimana serangan ini biasanya bertujuan untuk mengakses, mengubah, atau menghancurkan informasi sensitif, ya, yang dimana biasa juga memeras uang dari pengguna atau mengganggu operasi bisnis. Nah, dari serangan cyber ini, teman-teman, ada berbagai macam contohnya seperti penyebaran melalui malware, penyebaran melalui phishing atau email, ya. Penyebarannya biasanya melalui pesan email, phishing, atau dari flash disk, dan juga bahkan aplikasi baca kantor. Nah, keempat dari ini bisa kita hindari dari bagaimana kita mengetahui perkembangan teknologi yang ada dan mengetahui tingkat keamanan cyber seperti apa. Kemudian yang kedua adalah privasi data. Jadi privasi data ini adalah aspek pengolahan data yang berkaitan dengan kemampuan individu untuk mengontrol bagaimana informasi pribadi mereka dikumpulkan, digunakan, dan dibagikan. Jadi terkait perlindungan privasi data, perlindungan data diri, ini tanggung jawab kita masing-masing, teman-teman. Jadi kita harus bijak dalam menggunakan data pribadi kita masing-masing. Selanjutnya ada kesenjangan digital dan akses teknologi, ya. Jadi selain dari keamanan cyber dan privasi data, ada juga kesenjangan digital dan akses teknologi, yang dimana ini mengatasi kesenjangan digital dan meningkatkan akses teknologi adalah langkah penting untuk memastikan semua orang dapat menikmati manfaat dari perkembangan teknologi di era digital ini. Dari tantangan dan risikonya ini ada berbagai macam, yang Bapak Ibu. Yang pertama, ketimpangan sosial. Ya, yang dimana kesenjangan digital ini memperbesar ketimpangan sosial dan ekonomi dengan memberikan keuntungan lebih besar kepada mereka yang memiliki akses teknologi. Ya. Kemudian yang kedua, kesempatan pendidikan, yang dimana kurangnya akses teknologi ini menghambat kesempatan belajar dan pendidikan, terutama dalam pembelajaran daring. Kemudian yang ketiga, keterbatasan ekonomi. Ya, individu dan bisnis tanpa akses teknologi menghadapi kesulitan dalam berpartisipasi dalam ekonomi digital. Ini mengurangi peluang pekerjaan dan bisnis. Kemudian yang keempat, isolasi geografis. Ini sering terjadi di daerah terpencil, ya Bapak Ibu, di daerah pedesaan, ya, yang biasa tinggal di daerah hutan. Nah, ini biasa terjadi. Ini adalah salah satu tantangan dari risikonya, di mana wilayah pedesaan atau terpencil yang tidak memiliki infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi yang memadai akan semakin terisolasi dan tertinggal dalam perkembangan teknologi. Nah, dari berbagai macam risiko ini kita memiliki beberapa solusi, ya. Yang dimana solusi yang pertama adalah
investasi infrastruktur, yang dimana meningkatkan investasi dalam infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi di berbagai daerah terpencil dan kurang terlayani. Kemudian solusi yang kedua adalah subsidi dan bantuan, yang dimana menyediakan subsidi atau bantuan untuk perangkat teknologi dan layanan internet bagi kelompok berpenghasilan rendah. Kemudian solusi yang ketiga adalah pendidikan dan pelatihan, di mana mengembangkan program pendidikan dan pelatihan keterampilan digital ini untuk semua kelompok masyarakat. Dan yang terakhir, yang tidak kalah pentingnya adalah kebijakan pemerintah. Ya, ini mendorong kebijakan pemerintah yang mendukung akses teknologi yang adil dan merata. Selanjutnya, di dalam teknologi informasi juga ini memiliki etika ya teman-teman. Di sini kita akan membahas etika dalam penggunaan teknologi. Pasti etika dalam penggunaan teknologi ini yaitu prinsip dan standar moral yang harus diikuti saat menggunakan teknologi untuk memastikan penggunaan yang bertanggung jawab dan tidak merugikan orang lain. Nah, apa saja upaya yang bisa dilakukan? Yang pertama, pendidikan dan kesadaran, yang dimana meningkatkan kesadaran dan pendidikan tentang etika teknologi di kalangan pengguna, pengembang, dan pembuat kebijakan. Kemudian upaya yang kedua adalah kebijakan dan regulasi, yang dimana mengembangkan kebijakan dan regulasi yang ketat untuk melindungi hak-hak pengguna dan memastikan penggunaan teknologi yang etis. Selanjutnya yang ketiga adalah pengawasan dan penegakan, yang dimana menyediakan mekanisme pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran etika dalam penggunaan teknologi. Oke, Bapak Ibu, kita sudah membahas panjang lebar terkait bagaimana revolusi digital ini berkembang pesat di dunia saat ini. Nah, tentunya memiliki berbagai macam manfaat dan di balik manfaat itu juga memiliki berbagai macam risiko. Artinya kita harus bijak dalam menggunakan dan memanfaatkan di era digital. Nah, dari berbagai macam pembahasan yang kita sudah bahas tadi, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa keberhasilan dalam dunia yang semakin digital ini tergantung pada kemampuan untuk beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan teknologi dan memanfaatkan keterampilan literasi digital untuk mengambil keputusan yang tepat, melindungi privasi, dan menghindari ancaman cyber. Dengan demikian, investasi dalam pendidikan dan pelatihan digital ini adalah kunci untuk mencapai keberhasilan dan keberlanjutan di era digital. Baik, Bapak Ibu, sebelum saya tutup pembahasan kali ini, saya ada sedikit pantun di mana pagi-pagi senam aerobik. Jangan lupa meminum teh hangat. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian yang baik. Semoga ilmu ini dapat bermanfaat. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.